Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jangan lupa berdoa untuk memulai kelas ini dan jangan lupa klik link absen. Hari ini kita akan mulai mempelajari tentang media dan kebudayaan lokal. Nah, pada pertemuan pertama kali ini saya nggak akan banyak menjelaskan tentang teori-teori, tapi lebih fokus kepada dasar atau pengantar dari perkembangan media dan kebudayaan lokal. Mata kuliah ini akan membahas bagaimana proses perkembangan media dan kebudayaan lokal, serta bagaimana media mempengaruhi kebudayaan lokal yang ada, atau kebudayaan lokal bisa berproses melalui media. Nah, pertama-tama, media adalah alat atau medium yang kita gunakan untuk memperoleh informasi. Marshall McLuhan menyebut kita sebagai global village atau di mana proses penerimaan akan teknologi yang berkembang secara pesat dan proses akulturasi budaya hingga perubahan tata nilai dan sikap adalah hal yang kita hadapi sebagai proses globalisasi. Nah, sebenarnya proses globalisasi ini udah berlangsung cukup lama ya guys. Bisa berlangsung sekitar 20 tahun terakhir gitu. Nah, teman-teman sendiri pasti tahu kan kalau misalnya proses globalisasi ini adalah perkembangan yang paling mutakhir ketika kita dihadapkan pada teknologi-teknologi baru, ketika kita dihadapkan pada proses adanya budaya populer misalnya. Ketika budaya-budaya luar negeri, budaya-budaya luar sana masuk secara pesat ke Indonesia gitu. Nah, itulah proses globalisasi. Apalagi dalam perkembangan bisnis gitu. Tanpa sadar ada juga perkembangan-perkembangan bisnis yang masuk. Misalnya dengan adanya franchise dari luar negeri, munculnya McD, KFC, dan lain sebagainya sebagai kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia. Nah, kita memiliki kebebasan dalam memilih media. Kenapa? Karena kita adalah khalayak yang bisa mengatur atau menguasai media tersebut. Misalnya dengan menggunakan media-media tatap muka secara langsung gitu ya, komunikasi secara langsung, menggunakan telepon yaitu smartphone saat ini dengan segala macam teknologi mutakhirnya, menggunakan media massa ini seperti koran, radio, televisi, menggunakan media sosial yang saat ini aktif kalian gunakan, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, hingga adaptasi pada media baru gitu. Nah, media baru ini lebih spesifik pada bagaimana shifting dari media massa yang konvensional ke media baru, adanya koran-koran online, podcast gitu kan, hingga televisi yang sekarang menjadi lebih mini melalui YouTube gitu. Nah, fenomena yang kita alami sekarang menjadi bukti bahwa komunikasi membutuhkan medium dalam proses transfer informasi. Nah, transfer informasi ini seperti apa sih? Tadi tanpa kita sadari, ketika kita bebas memilih media, kita menjadi pemeran dalam mentransfer informasi gitu. Menggunakan media berarti kita siap menerima dan membagikan informasi yang kita punya gitu. Nah, jangan sampai kita saking bebasnya memilih media carut marut gitu dalam pemilihan media tersebut gitu. Harus bijak ya dalam memilih media. Nah, media dan halayak itu juga membantu pembentukan budaya gitu. Bagaimana halayak dibentuk oleh media, bagaimana budaya dibentuk oleh halayak gitu, dan bagaimana media itu berkembang untuk membentuk budaya. Nah, media ini memiliki efek pada bagaimana halayak akan diarahkan serta bagaimana budaya akan terbentuk. Produksi konten media itu menjadi sebuah nilai. Dan dalam tulisan Little John menjelaskan ada 4 teori besar mengenai media gitu. Teori media yang memuat media-media lama gitu, media-media konvensional. Terus teori media baru di mana kita udah mulai bergerak mengalami proses globalisasi tadi dan beradaptasi dengan teknologi. Kemudian ada ekologi dan mediatisasi media, di mana media pasti memiliki peran ketika dikelola oleh pemilik dan ada nilai-nilai ekonomi politis media. Lanjut ke media dan produksi budaya. Nah, tanpa sadar, media juga berperan aktif untuk memproduksi budaya gitu. Media-media ini yang pada akhirnya kita gunakan sekarang memproduksi media-media, memproduksi budaya-budaya baru gitu, misalnya. Dan teori-teori ini nanti akan kita bahas, walaupun nggak secara spesifik, tapi kita sangkut pautkan sedikit demi sedikit terhadap contoh-contoh kasus bagaimana media dan kebudayaan lokal itu berkembang gitu. Seenggaknya kita tahu bahwa media dan kebudayaan lokal itu hal yang kita alami secara nyata, secara real di kehidupan kita sehari-hari.
Pasti teman-teman tahu kan, setiap manusia, setiap masyarakat itu punya identitas budaya yang kuat gitu dalam diri mereka. Kebudayaan ini salah satunya adalah suku dan adat gitu. Nah, apalagi kebangsaan secara luas atau nasional. Ada banyak sekali nilai kebudayaan yang melekat pada diri kita gitu. Jangan sampai paham-paham kesukuan, paham-paham adat, dan paham-paham kebangsaan tadi membuat kita fanatis gitu. Nah, kita harus mulai berkembang, melihat bahwa oh ternyata kita bisa kok berkembang menjadi lebih positif gitu tanpa harus menjadi fanatis tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke next slide. Nah, media sosial dan kebudayaan lokal itu menjadi nilai atau menjadi salah satu hal yang sekarang lagi aktif dan berkembang. Kita pasti paham, media online, media massa konvensional, bahkan turut berperan dalam mengangkat fenomena budaya lokal, menjadi tren kehidupan pada era digital gitu. Nggak usah ngomongin media sosial deh, ketika kita nonton televisi 10 tahun lalu misalnya, kita pasti sering banget ditontonkan pada hal-hal atau konten-konten yang berbau kebudayaan gitu. Misalnya aja konten jalan-jalan, kulineran, atau yang belakang tahun ini lagi aktif-aktifnya misalnya My Trip, My Adventure gitu. Nah, tanpa kita pahami konten-konten media konvensional tadi memuat nilai kebudayaan, unsur wisata gitu di masing-masing daerah. Untuk unsur kuliner juga sekarang udah mulai berkembang pesat. Pasti teman-teman di Instagram follow tuh Samarinda Foodies misalnya, atau teman-teman di luar daerah Samarinda juga punya tuh akun-akun Instagram yang menjurus pada nilai kebudayaan lokal. Misalnya ya tadi mengedepankan sisi kuliner, sejarah, kebahasaan daerah, maupun sisi wisata gitu kan. Nah, contoh-contoh inilah yang tanpa sadar selama ini kita alami gitu. Perkembangan ini setahun 2 tahun pesat sekali. Kita jadi halayaknya gitu ya, jadi followersnya gitu. Kita juga menjadi proses penyebar luasan informasi. Misalnya ketika mereka share tentang suatu tempat gitu kan, kita nge-sharekan lagi ke teman nih, misalnya kita menyebarluaskan kepada teman. Nah, proses inilah yang tadi namanya kita menjadi penyebar luas informasi. Nah, lanjut, ketika itu juga kita bisa menjadi produsen gitu. Tanpa harus menjadi halayak, kita juga bisa jadi produsen. Di mana kita yang membuat konten media, baik media online maupun media massa konvensional mengenai informasi-informasi kebudayaan lokal tersebut gitu. Jadi nggak usah heran akan perkembangan yang saat ini berkembang dengan pesat. Nah, peran serta halayak yang melek media dalam kebudayaan lokal juga sangat penting loh. Ini adalah nilai penting dari kebudayaan lokal. Jadi kita akan membahas mengenai halayak yang melek media itu akan berfungsi seperti apa sih terhadap kebudayaan gitu ya. Nah, pertama-tama kita bisa menghargai kebudayaan. Kenapa? Karena kebudayaan itu adalah jati diri, nilai luhur, terus wujud dari mengamalkan nilai Bhinneka Tunggal Ika, di mana dengan menghargai kebudayaan kita paham bahwa kita adalah salah satu agent of change untuk memberikan rasa toleransi gitu. Jangan sampai ketika kita sudah berkembang, kita udah tergerus informasi, tergerus budaya luar, budaya populer misalnya. Nah, kita jadi menurun nilai menghargai kebudayaannya gitu. Jangan sampai ya. Tapi jangan sampai juga ada paham di mana kita fanatis tadi gitu. Misalnya kita lebih menilai kebudayaan kita lebih tinggi dari kebudayaan lain. Nah, jangan sampai juga ya, karena nilai-nilai ini adalah nilai yang tidak baik gitu. Karena kebudayaan adalah jati diri tadi. Kita nggak bisa melepaskan kesukuan kita, adat yang ada di diri, di suku tadi. Kemudian bahasa daerah yang kita gunakan. Kita nggak bisa meninggalkan semua atribut kebudayaan di diri kita gitu. Yang ada, kita harus menghargainya. Bahkan menerima kebudayaan orang lain sama seperti kebudayaan kita gitu. Jadi proses toleransi itu adalah seperti itu. Ketika kita juga mau menerima kebudayaan lain dengan nilai yang sama dengan kebudayaan kita, maka kita
secara tidak langsung sudah mulai menerapkan nilai-nilai dari Bhinneka Tunggal Ika tadi. Bahwa walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu jua. Nah, nilai nasionalisme atau kebangsaan Indonesia yang akhirnya menyatukan kita. Kemudian ada proses melestarikan budaya. Nah, di mana melestarikan budaya ini menjadikan kebudayaan sebagai aset bangsa. Udah ada beberapa kebudayaan yang mau gak mau diakuisisi oleh negara lain gitu. Kenapa kita lengah gitu? Kenapa kita malah membiarkan negara lain mencatut budaya kita? Nanti ketika udah viral, muncul nih banyak netizen yang komen dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya peran menghargai tadi kurang ternyata. Kita banyak acuh terhadap budaya, kayak ya udahlah gitu. Kita anak sekarang, kita nih millennials misalnya. Kebudayaan itu ya biar yang tua-tua aja deh yang mengambil alih gitu kan. Padahal sebenarnya kebudayaan itu harus dilestarikan secara turun-temurun. Kebudayaan yang positif, kebudayaan yang baik, kebudayaan luhur itu menjadi nilai plus, menjadi aset bangsa yang sangat besar. Aset bangsa yang gak bisa dialihkan, aset bangsa yang gak bisa diubah sebagaimanapun bentuknya gitu. Kita akan merasakan rugi ketika udah kehilangan gitu. Nah, jangan sampai hal ini akan terjadi di waktu mendatang gitu. Kita belajar dari beberapa kasus ketika seni tari kita dicatut negara lain misalnya, ketika olahraga yang dari kecil kita mainkan gitu ya, dari kecil kita pelajari gitu kan, diambil alih oleh negara lain gitu. Apalagi yang sering banget menjadi perdebatan itu adalah kebudayaan-kebudayaan yang kontemporer gitu. Ya tadi seperti seni tari, seni musik yang pada akhirnya milik banyak orang gitu ya. Ide milik banyak orang. Nah, dengan cara apa kita bisa melestarikan kebudayaan? Dengan cara menyebarluaskan kebudayaan tersebut. Jangan sampai kita berhenti untuk melestarikan kebudayaan. Kita perlu menyebarluaskan kebudayaan dengan memanfaatkan media gitu. Jadi halayak tadi perlu sekali melek media dan paham akan literasi media. Nah, paham-paham akan melek media dan literasi media ini berguna untuk mewujudkan proses kebanggaan nasional gitu. Kita bangga akan budaya yang kita miliki dan kita bangga untuk menjadi agen perubahan yang berani menyebarluaskan kebudayaan tersebut. Nah, jangan sampai ketika kita proses menyebarluaskan kebudayaan, kita malah menyebarluaskan hal-hal yang bernilai negatif, tadi perpecahan misalnya, atau menyulut provokasi. Nah, itu yang nggak boleh ya teman-teman. Nah, jadi ketika menyebarluaskan kebudayaan, saya paham teman-teman juga udah sering punya literasi tentang komunikasi dan media, pasti tahu bagaimana sih bermedia yang baik gitu ya. Nah, setelah ini kita akan diskusi, teman-teman tuliskan dulu jawaban dari soal ini. Kalian bisa jawab dalam 3 paragraf maksimal per soalnya, lalu kirim filenya melalui Google Classroom. Waktu pengerjaannya adalah 1 minggu. Nah, teman-teman, 2 soal ini bukan 2 soal yang teoritis ya, tapi 2 soal yang lebih pada penalaran dan bagaimana proses pemanfaatan media dan bagaimana penilaian kebudayaan secara lokal itu ada di benak teman-teman. Jadi, jawab sesuai nalar. Teman-teman boleh juga mensitasi atau melampirkan sumber-sumber lain, misalnya literatur di jawaban kalian, dan jangan lupa disertakan. Oke, terima kasih teman-teman udah masuk ke kelas hari ini dan udah belajar melalui video YouTube pembelajaran ini. Semoga diberikan kesehatan dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.